Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rozi Indrafuddin MPhil I selaku dosen pengampu mata kuliah Hermeneutika semester 5 dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Nah, saya di sini Mar'atu Sauda dan rekan saya Ahmad Wahidin akan sedikit memaparkan makalah kami yang berjudul Hermeneutika Teori Model Hans-Georg Gadamer. Nah, siapa sih Hans-Georg Gadamer itu? Sebelum kita mengulas biografinya, kita akan membahas sedikit tentang fase hermeneutika di era modern sebagai berikut. Yang seperti yang kita ketahui, studi hermeneutik itu sudah marak sejak tahun abad 20-an. Dan di situ juga banyak tentang macam-macam hermeneutik, kayak klasik, modern, atau pertengahan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutik modern, yang mana ada beberapa fase, yang diantaranya dan fase awal itu adalah Johann Conrad den Heuer, yang mana itu di tahun 17 Masehi, yang mana itu menerangkan tentang hermeneutika menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dan fase berikutnya ialah Friedrich Erich Schleiermacher atau di tahun 19 Masehi, yang mana beliau menerangkan tentang atau menjelaskan tentang hermeneutika yang pada mulanya sebagai permaknaan teks menjadi pemahaman teks. Contohnya, kita dari teks-teks tersebut itu menjadi paham tentang apa isi teks tersebut itu. Dan fase selanjutnya ialah Wilhelm Dieter, yang mana menerangkan tentang atau menjelaskan pada abad itu hermeneutika ialah sebagai pondasi ilmu humaniora. Dan selanjutnya ialah Hans-Georg Gadamer, yaitu menerangkan tentang hermeneutikanya bercorak hermeneutika ontologis detektif yang lebih condong kepada hermeneutika filosofis. Dan terakhir ialah fase cendekiawan muslim, yaitu menerangkan tentang hermeneutika sebagai alternatif interpretasi Al-Quran tanpa mendeklarasikan kandungannya. Mungkin itu tentang hermeneutika, macam-macam fase di hermeneutika modern. Nah, masuk pada pembahasan biografi Hans-Georg Gadamer. Beliau ini lahir di Marburg, Jerman tanggal 11 Februari 1900 dan beliau ini wafat pada di Heidelberg, Jerman juga tanggal 13 Maret 2002. Jadi umur beliau ini panjang sekali ya, 120 tahun sekitar segitu. Ayah beliau ini adalah ahli kimia farmasi yang bernama Dr. Johannes Gadamer, dan ibunya adalah seorang Protestan yang sangat taat dan konservatif. Namun agama tersebut tidak berperan penting dalam membentuk karakter Gadamer sendiri. Berikut karir akademis Gadamer. Beliau ini memulai studinya pada tahun 1918 di Universitas Breslau dan kemudian pindah lagi ke Marburg, Universitas Marburg. Nah, beliau ini mengenal filsafat mulanya dari tokoh Richard Hornswald, Nicolai, dan Martin Heidegger. Kemudian pada tahun 1922 Gadamer telah meraih gelar doktornya dalam bidang ilmu filsafat di Universitas Marburg. Nah, kemudian tahun 1937 beliau meraih gelar profesornya. Kemudian tahun 1949 beliau mengajar di Heidelberg hingga masa pensiunnya. Nah, beliau ini mulai dikenal orang, mulai viral itu pada tahun 1960 setelah beliau ini menerbitkan karya monumentalnya yang berjudul Fahrenheit and Method. Setelah terbit ini pada tahun 1975 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul
truth and method, kebenaran dan metode, dan dinilai sebagai karya yang produktif karena menginspirasi banyak akademis pada masa itu. Masuk pada teori hermeneutika Gadamer yang sangat terkenal dengan teorinya fusion of horizon. Nah, Gadamer dalam mengawali analisisnya dengan pengalaman estetis. Menurut Gadamer, teks yang dibuat pengarang menciptakan dunianya sendiri. Interpreter pun dalam memahami teks juga menggunakan dunianya sendiri. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan horizon. Kembali kepada tujuan penafsiran, yaitu untuk memahami dunia dari berbagai sudut pandang masing-masing. Nah, teks yang dibuat oleh pengarang menjadi milik historis, sehingga makna suatu teks tersebut adalah makna historis. Dari sinilah Gadamer menemukan arti pentingnya prasangka dalam membangun cakrawala pemahaman. Bagi Gadamer, pemahaman terikat aspek historisnya dan tidak melakukan usaha dari kesadaran yang kosong. Jadi harus ada usaha untuk pemahaman seperti itu. Aspek kesejarahan atau histori dan unsur subjektif penafsir menjadi prasyarat usaha pemahaman. Memahami masa lalu bukan berarti menghadirkan masa lalu kepada kita, tetapi supaya transformasi sebagai penjelas ontologis hermeneutik dilakukan melalui proposisi historikalitas, prasangka historikalitas, dialogisasi hermeneutik, dan linguistik bahasa. Seluruh pemahaman manusia menurut Gadamer bersifat prejudis atau prasangka. Seorang tidak akan pernah mungkin mendapatkan pemahaman teks tanpa membaca teks, dan pemahaman awal atau pra-understanding akan menjadi pemahaman yang benar. Proses inilah yang disebut Gadamer sebagai lingkaran hermeneutis, sehingga menyebabkan sangat tidak memungkinkan seorang dapat mendekati dan memahami dokumen sejarah dengan cara benar-benar netral, dan karena akan selalu terjadi pola prasangka atau prejudis. Alur kerja hermeneutika menurut Gadamer. Nah, Gadamer menjelaskan bahwa alur kerja hermeneutik Gadamer merupakan kerja interpretatif, bersifat dialogis, melibatkan persoalan historisitas dan prasangka. Ilmu hermeneutika berdasarkan subjek dan objek. Subjek adalah interpretator, sedangkan objek adalah sarana interpretatif. Peran subjek terhadap objek adalah mendefinisikan apa yang dimaksud oleh objek. Pemahaman lebih menekankan pada struktur pengalaman. Struktur pengalaman merupakan usaha dialektik. Dialektik pengalaman tidak hanya mengetahui, melainkan keterbukaan terhadap pengalaman yang dimainkan secara bebas oleh pengalaman sendiri. Pemahaman adalah historiskalitas, yaitu proses interpretasi produktif terhadap objek dengan memahami sejarah. Interpretasi tanpa pendekatan historis akan sangat sulit dalam memahami teks. Selain ketepatan memahami, pendekatan historis mendorong interpretator untuk memperluas cakrawala dan mengembangkan teks. Hermeneutik merupakan tugas hermeneutika filosof untuk membuktikan momen historis dalam memahami dunia dan menentukan produktivitas. Pendekatan historis memberi kontribusi positif dalam memahami dan mengembangkan teks secara objektif, membutuhkan peran interpretator. Interpretator dituntut aktif menganalisis dan bahkan harus berprasangka terhadap teks interpretatif. Interpretator terbebas dari klaim kebenaran teks melalui prasangka-prasangka. Meskipun demikian, pijakan akhir hermeneutika tetap kembali pada kebenaran sejarah, bukan dari prasangka interpretator. Penyaringan prasangka interpretator
dilakukan melalui analisis yang menghubungkan antara teks dan sejarah munculnya teks. Gadamer menyebut bahwa hasil analisa ini sebagai prasangka legitimat. Kesimpulannya, Gadamer merupakan salah satu filosof yang mampu meletakkan fondasi baru dalam persoalan ontologis, pokok penting teori hermeneutik. Gadamer mengacu lingkaran hermeneutik mengenai pemahaman. Pemahaman merupakan proses kesadaran menyejarah, lahir karena keterlibatan dimensi waktu, yaitu past, present, dan future. Kebenaran tercapai apabila terjadi peleburan wawasan cakrawala dari teks, aktor, dan penafsir atau fusion horizon. Dalam pemahaman ini, keterlibatan bahasa menjadi sangat penting. Penafsiran bukan sekadar kerja reproduktif, melainkan pemahaman yang bersifat produktif, melahirkan interpretasi dan makna yang baru. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya dalam penyampaian ataupun dalam makalah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.